Ini kalian tinggal buka aja di sini, terus kalian tinggal klik tutup sebagian. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik tutup 0,01 BTC atau transaksi yang udah kalian buka. Maka nanti total profit yang kalian dapat di sini yang ditampilkan di sini itu akan langsung dimasukin ke akun kalian. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, akhir-akhir ini tuh cukup banyak ya dari kalian yang nanyain ke gua, kenapa sih akhir-akhir ini gua udah cukup jarang ngebahas tentang Stromgain lagi. Dan hal ini juga yang kemarin tuh ditanyain sama Mister Tarya ya, yang kemarin tuh nanyain, Bang Jun, kenapa akhir-akhir ini sering ngegarap aplikasi receh? Kapan ngomongin trading Stromgain lagi yang untungnya jauh lebih besar? Nah, sebenarnya gua ngebahas yang receh juga kemarin tuh emang karena peminatnya ada juga gitu ya, cukup banyak juga yang minta. Walaupun kalau misalkan kita bandingin sama Stromgain ya jelas jauh ya, cuan yang kita dapat dari Stromgain jelas jauh lebih besar. Cuma kenapa di sini gue jarang ngebahas Stromgain lagi, itu tuh bukan karena Stromgain ini udah nggak worth it ya, tapi emang karena untuk saat ini si Stromgain tuh masih melakukan pembatasan khusus pengguna baru yang ada di Indonesia. Makanya gue cukup jarang ngebahas tentang Stromgain ini lagi. Tapi kalau misalkan kalian tanya, apakah gue masih trading di Stromgain apa enggak? Kalau gue pribadi ya jelas gue masih ya, karena gue termasuk pengguna lama, bukan pengguna baru. Dan kalau misalkan dibilang masih cuan, ya tentu aja masih cuan ya. Dan seperti yang kalian lihat, ini hasil trading terakhir gua di Stromgain beberapa bulan terakhir ya. Seperti yang kalian lihat ya, gua cuan beberapa kali dan ini semuanya dibayar $76, $100, 43, 102, 111, 128, 120, bahkan pernah rugi juga $455. Tapi kalau misalkan gua akumulasiin sama semua total profitnya jauh lebih banyak ya. Dan ini semua udah nutup hasil loss gua yang beberapa kali gua sempat loss juga gitu ya. Seperti yang kalian lihat, ini profitnya udah cukup banyak gue dapat dari awal Januari kemarin. Jadi seperti yang kalian lihat ya, untuk Stromgain sendiri ini semuanya masih oke dan masih ngebayar ya. Dan just info buat kalian, semua cuan yang gue dapetin dari Stromgain ini itu tuh semuanya murni gue dapetin tanpa menggunakan modal sama sekali ya. Alias di sini gue hanya manfaatin modal gratisan yang gue dapat dari hasil mining di Stromgain aja. Nah, cuma kenapa gue jarang bahas ya itu tadi, karena pembatasan akun baru di Indonesia masih belum dibuka gitu teman-teman. Nah, solusinya sambil nunggu Stromgain buka lagi nih di Indonesia, buat kita nih yang masih pengen dapetin cuan gede dari market crypto dengan cara trading hanya dengan manfaatin bonus gratisan seperti yang dikasih sama Stromgain, di sini sebenarnya masih ada alternatif platform lain yang bisa kita manfaatin. Contohnya seperti platform dari XM. Nah, kenapa gua pilih XM? Karena dari semua broker yang ada, kayaknya baru di XM aja kita tuh bisa dapetin bonus trading gratisan sebesar 50%, bahkan sampai 70%. Yang dimana si bonusnya ini bisa langsung kita pakai sebagai modal trading kita. Gitu ya teman-teman. Jadi ada bonus tambahannya juga nih yang bisa kita pergunakan sebagai modal tambahan kalau misalkan kita kekurangan modal ketika pengen dapetin cuan yang lebih gede. Nah, pertanyaannya buat kalian yang mungkin belum tahu gimana sih cara detail cuan di XM pakai bonus gratisan itu? Nah, jadi pertama-tama di sini buat kalian yang pengen cuan dari XM dan juga pengen dapetin bonus ataupun tambahan modal gratis, di sini pertama-tama kita perlu punya akun XM dulu. Nah, untuk bikin akun XM-nya, di sini kita bisa langsung daftar dan download dari aplikasinya aja biar lebih simple. Karena kalau daftar dari web, itu kalian mesti connect ke MetaTrader baru bisa mulai trading. Cukup ribet sih, tapi kalau dari aplikasi itu bisa lebih simple dan lebih gampang ke depannya. Nah, untuk link download aplikasinya XM sendiri ini udah gua taruh di deskripsi ya, kalian tinggal klik aja. Nah, terus kalau kalian udah klik linknya, nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kita tinggal klik aja yang lanjutkan di aplikasi XM ya, yang ada di sini. Jangan yang lanjutkan di web. Sebenarnya untuk lanjutkan di web juga bisa, cuma seperti yang gue bilang tadi ya, untuk pemula itu nantinya bakalan lebih rumit kalau misalkan kalian pakai yang tampilan di web. Nah, setelah kalian pilih yang lanjut di aplikasi, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini kalian tinggal klik aja download our app di Android. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik download. Nah, kemudian abis itu setelah udah selesai ngedownloadnya, ini kita tinggal klik buka aja di aplikasi XM-nya. Terus abis itu di sini kita tinggal klik install. Nah, lalu habis itu setelah kita klik install nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini biasanya akan ada muncul resiko keamanan terdeteksi ya. Hal ini terjadi karena kita ngedownload aplikasinya di luar aplikasi Play Store. Nah, tapi sekalipun di sini muncul peringatan kayak gini, ini aman kok. Kalian nggak perlu khawatir ya. Ini hal yang biasa terjadi ketika kita ngedownload aplikasi yang di luar dari Play Store. Nah, kemudian habis itu di sini kita tinggal klik lanjut install aja. Nah, kemudian habis itu setelah udah beres menginstal, ini kita langsung buka aja aplikasi XM-nya. Nah, kemudian habis itu setelah kita buka dan udah berhasil masuk ke aplikasi XM-nya, di sini nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya. Claim bonus 50% hingga $500, yang dimana bonus ini nanti bisa kalian manfaatin ya sebagai modal trading kalian ketika kalian melakukan trading di si XM ini. Nah, untuk cara dapetin bonusnya gimana? Nah, caranya cukup simple ya. Di sini kalian tinggal klik aja claim bonus Anda.
ada. Terus habis itu nanti di sini kalian tinggal daftar aja sebagai pengguna baru dengan cara memasukkan negara asal. Kalau negara asal kita Indonesia, ini kita tinggal pilih Indonesia. Lalu habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik lanjutkan aja. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik lanjutkan, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya. Ini kita tinggal klik lanjut aja. Kemudian habis itu setelah kita klik lanjut, nanti di sini kita akan diminta untuk mendaftarkan alamat email. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nih alamat email yang mau kita pergunakan untuk mendaftar di si XM ini. Misalkan ini gue pakai alamat email yang ini ya. Kemudian habis itu kalau kita udah masukin alamat email kita, di sini kita tinggal klik checklist di sini, lalu kita klik lanjutkan di sini. Kemudian habis itu di sini kita tinggal bikin aja password ataupun kata sandi yang nanti bisa kita pergunakan untuk login ke akun XM kita. Nah, untuk kata sandinya sendiri di sini wajib terdiri dari 10 sampai 15 karakter ya, dan minimal ada angkanya, kemudian ada huruf kecil, ada huruf gede, dan ada spesial karakternya kayak tanda pagar, titik 2 dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini gue bikin dulu kata sandinya. Nah, kemudian habis itu setelah kita udah berhasil bikin kata sandi, nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini nih. Silahkan cek email Anda, yang dimana nanti di sini kita akan diminta untuk memverifikasi email yang udah kita daftarin di sini. Di sini kita tinggal masuk aja ke alamat email kita, lalu kita tinggal cari email dari si XM-nya. Nah, ini ya email dari XM. Lalu habis itu di sini kita tinggal klik verifikasi email. Kemudian habis itu di sini kita tinggal buka, pilih dengan browser. Nah, kemudian habis itu setelah kita berhasil verifikasi email kita, di sini kita tinggal login kembali nih menggunakan alamat email dan juga password yang udah kita bikin dari aplikasinya. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik login. Nah, dan kemudian habis itu untuk bisa dapetin bonusnya dan juga ngeklaim bonusnya, di sini kita perlu melakukan verifikasi profil dulu ya teman-teman, dengan cara klik tombol yang ini verifikasi profil. Nah, kemudian habis itu di sini nanti kita akan diminta untuk mengisi data diri kita, kayak misalkan nama depan, nama tengah, nama belakang, sama tanggal lahir dan juga nomor HP. Misalkan ini gue isi ya, Junaid. Nah, ini untuk nama tengah nggak wajib ya kalau misalkan di sini kalian nggak punya nama tengah. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal isi tanggal lahir, misalkan ini ya gue pilih. Lalu habis itu kalau udah di sini kalian tinggal isi nomor HP kalian. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik lanjutkan. Lalu habis itu kalian tinggal isi alamat tempat tinggal kalian ya. Misalkan alamat tempat tinggal di Bogor, kemudian kota atau kabupaten Bogor, lalu di jalan. Misalkan ini gue isi Jalan Kemangi, kemudian kode pos. Kalian tinggal isi kode pos sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Lalu habis itu kalau udah di sini kalian tinggal isi tambahkan keterangan finansial. Nah, untuk keterangan finansial ini kalian tinggal isi aja kayak gini nih. Apakah Anda pernah memiliki edukasi forex atau trading setidaknya 15 kali? Ini bebas ya. Kalau misalkan pernah punya tinggal isi ya, kalau enggak tinggal isi tidak misalkan. Tapi kalau iya tinggal isi ya. Gitu ya teman-teman, ini cuma sekedar formalitas kok. Kemudian habis itu kalau udah ini kita tinggal klik lanjutkan. Lalu habis itu langkah terakhir nanti di sini kita akan diminta untuk memverifikasi identitas kita. Nah, untuk verifikasi identitas ini nanti biasanya kita akan diminta untuk memfoto ID kita seperti KTP ataupun SIM ya, dan juga foto diri kita. Nah, kira-kira untuk verifikasi ini aman nggak Bang kira-kira? Nah, untuk verifikasi ini aman ya teman-teman, karena setiap broker ataupun exchange itu tuh sekarang semuanya udah mewajibkan verifikasi KYC ya. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya praktek pencucian uang gitu. Jadi di sini setiap penggunanya itu memang diwajibkan untuk melakukan verifikasi. Nah, untuk cara verifikasinya ini kalian tinggal klik mulai verifikasi, lalu habis itu di sini nanti kalian tinggal verifikasikan aja foto kalian dengan cara klik mulai, lalu habis itu tinggal foto identitas kalian dan kemudian foto KTP kalian gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini proses verifikasinya udah beres dan si akun kalian udah berhasil terverifikasi, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal masuk lagi nih ke aplikasi XM-nya yang tadi udah kalian download. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik masuk, lalu habis itu di sini kalian tinggal login menggunakan alamat email yang udah kalian daftarin sebelumnya beserta kata sandi yang tadi udah kalian bikin. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah masukin alamat email dan juga sandinya, di sini kalian tinggal klik masuk aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil klik masuk ataupun login ke aplikasinya menggunakan alamat email yang tadi udah kalian daftarin, di sini kalian tinggal cari aja klaim bonus yang ada di halaman utamanya si XM ini untuk dapetin bonusnya. Nah, yang ini nih klaim bonusnya. Ini kebetulan akun gua yang ini sih udah pernah gua pakai ya sebelumnya. Jadi di sini untuk bonusnya udah nggak 500 ya, karena sebelumnya 8 dolarnya udah pernah gua pakai. Jadi di sini sisa bonus yang bisa gua pakai ada 492 dolar lagi. Jadi simpelnya untuk bonus trading di XM ini tuh kita bisa klaim sebanyak 50% dari total deposit yang kita masukin. Tapi untuk yang bisa kita klaim itu dikasih batas maksimal ya, hanya sampai 500 dolar aja. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara klaim bonusnya supaya kita bisa trading menggunakan tambahan modal bonus tersebut, di sini kita tinggal klik klaim bonus aja nih. Terus habis itu di sini kita tinggal klik lanjutkan. Lalu habis itu di sini kita tinggal depositin aja nih berapa modal saldo yang pengen kita masukin ke si XM ini. Gitu ya teman-teman, untuk bisa dapetin bonus tradingnya. Nah, jadi simpelnya di XM ini itu kan bonus tradingnya tuh kita dapetinnya 50% kan, yang dimana 50% ini bisa kita klaim sampai 500 dolar. Jadi simpelnya kalau misalkan kita di sini deposit sekitar 100 dolar, maka di sini kita akan langsung dapetin tambahan bonus sebesar
sebesar 50% dari total saldo yang kita depositin, atau sekitar $50 ya kita dapatnya kalau misalkan kita taruh $100. Kalau misalkan kita deposit $20, maka di sini kita dapat bonusnya sebesar $10 gitu ya teman-teman. Dan si bonus itu nantinya bisa langsung kita pakai sebagai modal trading kita ketika si depositnya ini udah berhasil masuk gitu ya teman-teman. Nah, gue contohin untuk cara dapetin bonusnya di XM ini. Di sini kita tinggal klik aja deposit menggunakan apa nih? Misalkan mau deposit menggunakan local bank transfer, mobile banking, atau online bank transfer. Misalkan ini gue pilih yang online bank transfer ya. Lalu abis itu di sini gue tinggal pilih nama bank yang pengen gue pergunakan untuk transfer. Misalkan gue pilih pakai bank BCA. Lalu gue masukin berapa yang pengen gue depositin. Misalkan gue pengen deposit 250.000 ya, atau sekitar $15,87 ya. Jadi simpelnya kalau misalkan gue deposit 250.000, maka gue akan dapat bonus tradingnya tuh sekitar setengahnya dari 250.000 atau sekitar 125.000 nanti bonus yang bakalan gue dapat. Nah, kemudian habis itu setelah kita masukin jumlah saldo yang pengen kita deposit, maka nanti jumlah deposit kita ini akan dikonversi ke dalam bentuk dolar ya. Yang di sini bisa kalian lihat ya, 250.000 ini setara dengan $15,87. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik checklist, lalu habis itu di sini kita tinggal klik deposit. Lalu habis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Ini kita tinggal klik konfirmasi aja. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik konfirmasi, nanti itu akan ada muncul tampilan kayak gini ya. Nanti di sini kalian bisa pilih nih untuk transfernya mau pakai metode apa, transfer bank online, offline, atau pakai kode QR. Nah, di sini gua akan coba transfer pakai bank offline ya. Lalu gue di sini akan pilih bank BCA yang ini. Lalu gua akan pilih yang bayar dengan Bank Sentral Asia. Nah, kemudian habis itu kalau udah, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya. Ini nanti akan ada nomor virtual account. Ini virtual accountnya kita tinggal copy. Lalu di sini kita tinggal transfer aja ya menggunakan M-Banking BCA kita. Kalau misalkan kalian punya M-Banking BCA. Tapi kalau nggak punya, ini kalian bisa transfer juga ya melalui ATM ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa transfer menggunakan M-Banking. Nah, ini gue coba klik transfer. Lalu gue klik BCA virtual account. Lalu gue di sini tinggal masukin aja nih virtual accountnya si XM tadi. Lalu gue klik OK. Gue klik send. Maka di sini total deposit 250.000 udah langsung akan diproses ya. Kalau setuju tinggal klik OK. Dan habis itu di sini gue tinggal masukin PIN-nya. Lalu tinggal klik OK. Dan habis itu transfer udah berhasil ya. Nah, setelah proses transfer ataupun proses deposit ini berhasil, di sini kita tinggal cek aja nih di aplikasi XM kita apakah si pembayarannya ini udah berhasil masuk ke akun XM kita apa belum. Di sini sih ada notifikasi ya, email dari XM deposit berhasil. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ketika deposit berhasil di sini gue dapetnya tuh bukan $15. Harusnya kan yang ditampilin di sini tuh adalah $15 atau sekitar 250.000. Tapi karena tadi di sini gue ngeklaim bonus, ini si saldo gue sebesar $15 itu ditambahin 50% lagi dari total klaim bonus yang tadi gue klaim di sini gitu teman-teman. Nah, perlu kalian perhatikan ya, untuk klaim bonus ini hanya bisa kalian klaim kalau si akun kalian ini udah terverifikasi ya. Kalau akun kalian belum terverifikasi, untuk bonus ini nggak bisa kalian klaim gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini si saldo kita udah masuk beserta bonus-bonusnya dan kemudian kita pengen trading, ini caranya cukup simpel ya. Di sini kita tinggal masuk aja nih ke kolom instrumen yang ada di sini. Terus habis itu nanti di sini kita tinggal pilih nih kita mau trading di market apa. Nah, asiknya di si XM ini dia nih banyak pilihan instrumennya ya, mulai dari forex, terus ada komoditas juga ya di sini kayak gold, kayak saham Apple, kemudian kayak crypto juga di sini ada banyak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan di Stromgen kan kalau nggak salah instrumennya tuh cuma dua ya, yaitu crypto sama gold doang. Nah, kalau misalkan di XM ini kita bisa trading di banyak pilihan market gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini gue tuh orangnya adalah crypto maksimalis ya, di sini gue akan contohin tradingnya di market crypto. Nah, jadi di sini gue akan pilih cryptocurrency, terus abis itu di sini gue tinggal pilih di market Bitcoin ya, BTC USD. Nah, ini gue tinggal pilih, terus abis itu setelah kita pilih BTC USD, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya, tampilan chart yang nunjukin pergerakan harga Bitcoin saat ini. Nah, sekilas mungkin kalian ngelihat tampilan kayak gini mirip sama Binomo ya teman-teman, tapi untuk cara mainnya ini tuh sangat jauh berbeda dengan Binomo. Nah, jadi perlu kalian perhatikan kalau Binomo itu bisa dibilang dia tuh bukan trading, tapi dia tuh kayak judi berkedok trading, karena ketika kita melakukan transaksi dan buka posisi, transaksi kita itu dibatasi gitu aktivasinya. Misalkan ketika kita buka posisi open buy, itu hanya akan bisa terbuka dan aktif kurang lebih dalam beberapa detik aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita trading seperti kayak gini, ini kita bisa buka transaksi kita dan kita bisa tungguin selama mungkin tanpa harus khawatir ada tenggat waktunya. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalaupun kalian ngelihat grafik kayak gini, ini tuh adalah grafik yang menunjukkan pergerakan harga Bitcoin saat ini, bukan grafik Binomo gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara mulai trading di market Bitcoin ini menggunakan XM caranya gimana? Nah, caranya cukup simpel ya. Kalau gua biasanya untuk trading itu untuk time frame-nya gua pilih daily time frame ya, atau pergerakan harga harian yang menunjukkan pergerakan harga Bitcoin saat ini tuh kemana gitu. Nah, kalau gua lihat di sini untuk daerah support ataupun resisten saat ini Bitcoin ini pas lagi nyentuh banget daerah resisten terkuat ya.
di 28.200 sekian. Nah, kalau gua ngelihat posisi kayak gini, ini biasanya gua akan melakukan posisi sell. Yang berarti kalau misalkan gua buka posisi sell atau posisi jual, di sini itu gua akan dapat cuannya ketika si marketnya ini atau si candlesticknya ini warnanya merah dan terjun ke bawah. Itu gua bakalan dapat cuan. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan gua bukanya posisi beli, maka gua dapat cuannya itu kalau misalkan si candlenya ini harganya naik ke atas gitu teman-teman. Nah, di sini gua akan langsung contohin aja ya cara tradingnya menggunakan bonus yang tadi kita dapat. Nah, untuk cara tradingnya di sini kita tinggal klik aja di sini di tanda plus, lalu kita tinggal klik market order baru, lalu kita tinggal masukin aja nih berapa lot yang pengen kita pergunakan. Nah, jadi kalau misalkan di Stromgain untuk bisa mulai trading kita naruhnya itu kan modal ya, modal trading. Kalau di XM ketika kita mau mulai trading kita naruhnya itu lot gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya lot ini adalah kemampuan si XM ini untuk menggunakan modal kita. Jadi simpelnya kalau misalkan kita pakai 0,01 lot di sini volumenya yang kita taruh, maka di sini kita tuh akan trading menggunakan kurang lebih sekitar 1% kemampuan dari modal yang kita punya yang $23 tadi. Tapi kalau misalkan di sini kita trading menggunakan misalkan tambah lah ya 0,1 lot, maka di sini ketika kita trading ini kita akan menggunakan kurang lebih sekitar 10% kemampuan dari total modal yang kita punya. Nah, di sini gua akan coba contohin pakai 0,1 lot ya. Oh ya, dan pastiin ya sebelum kalian memulai trading, pastiin kalian ini udah setting leverage-nya dulu di angka yang paling oke, supaya nanti ketika kalian trading nggak kaget untuk pergerakan modal yang ada di sini ya, nggak terlalu deg-degan banget. Nah, untuk cara setting leverage-nya di XM ini kalian hanya bisa setting lewat website-nya ya, dan untuk cara setting leverage-nya ini kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah taruh lotnya, kemudian abis itu di sini kita tinggal setting stop loss nih. Kalau misalkan kalian pengen taruh stop loss. Nah, stop loss ini fungsinya apa? Nah, fungsi stop loss ini adalah untuk mengamankan kalau misalkan nanti ternyata prediksi kita nih nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan kita open posisi sell nih, tapi ternyata nanti si candlenya ini malah naik terus ke atas. Nah, kalau misalkan kita taruh si stop lossnya ini di angka 28.300 atau 28.500, ketika si candlenya naik terus melebihi 28.500, maka transaksi yang udah kita buka di sini akan langsung di close untuk mengamankan sisa modal yang udah kita taruh. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu di sini ada tombol take profit juga. Nah, fungsinya take profit ini kalau misalkan diaktifin, ini fungsinya kebalikan dari stop loss ya. Kalau fungsi stop loss adalah untuk mengamankan modal kita supaya kita nggak mengalami kerugian yang lebih dalam. Nah, kalau take profit ini kita aktifin, ini fungsinya adalah untuk mengamankan modal kita kalau misalkan profitnya ini udah cukup banyak gitu ya teman-teman. Nah, untuk di sini gua nggak akan pakai take profit ataupun stop lossnya. Jadi di sini gua akan pantau dengan sendirinya trading gua. Dan di sini untuk order posisinya gua akan ambil order posisi jual ya. Jadi di sini gua akan klik jual dan habis itu di sini gua klik konfirmasi order. Oh ya, ternyata di sini untuk pakai 0,1 lot ini gua nggak cukup ya transaksinya. Jadi di sini gua akan coba lotnya ini gua kecilin di 0,01 lot aja. Kemudian habis itu di sini gua langsung klik jual, lalu gua pilih konfirmasi order. Nah, setelah kita klik jual, maka nanti di sini kita akan ditaruh ya posisi kita itu ada di bawah sini nih di daerah 28.253 yang dimana nanti kalau misalkan si harga Bitcoin ini terus turun ya candlenya melebihi harga 28.253, maka di sini kita akan dapetin profit gitu ya teman-teman. Jadi sistemnya tuh seperti itu kalau misalkan kita klik jual. Tapi sebaliknya, kalau misalkan di sini ketika kita pilih jual, tapi ternyata si candlenya naik nih melebihi harga 28.000 sekian, maka di sini kita akan rugi. Nah, untuk memantau hasil profit atau kerugian kita itu di mana? Nah, itu di sini kita bisa pantau di kolom ini ya. Ini kita tinggal back dulu, lalu kita masuk ke kolom order. Nah, di kolom order ini nanti kalian bisa pantau berapa hasil posisi trading yang udah kalian buka gitu ya teman-teman. Nah, di sini sementara posisi gua masih minus ya, di posisi 0,32 dolar dan ini minusnya makin tipis 0,25 dan gua tinggal tunggu aja sampai si profitnya ini cukup lumayan gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat ya, sama seperti Stromgain ketika kita mau melakukan trading, di sini kita perlu yang namanya analisa pasar ya. Jadi kalau misalkan kita udah buka posisi nih ya, atau ketika kita mau mulai trading nih, pastikan di sini kita melakukan analisa terlebih dahulu. Jadi jangan langsung asal tembak posisi gitu ya. Jadi di sini kita mesti tahu nih pergerakan harga pasar nih trennya lagi kemana. Minimal kita mesti tahu tren dari suatu koin yang kita perdagangkan. Kalau misalkan kita trading Bitcoin ya kita mesti tahu idealnya ini nih lagi kemana nih si Bitcoin ini, lagi trennya naik atau trennya nih lagi pada ngejual nih orang-orang. Kalau orang-orang trennya lagi ngejual ya kita jangan ngebeli gitu, karena kalau misalkan orang lagi ngejual kita ngebeli ya kita rugi gitu ya teman-teman. Begitupun sebaliknya, ketika di sini orang-orang lagi trennya ngebeli ya kita jangan ngejual, karena kalau misalkan trennya lagi ngebeli tapi kita ngejual ya kita bakalan rugi juga gitu teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang ya, untuk dapetin cuan dari trading ini tuh sebenarnya peluangnya cukup gede ya, tapi kalau misalkan kalian nggak mempunyai pengalaman yang cukup dan juga nggak mempunyai skill analisa yang bagus, jatuh-jatuhnya di sini kita malah bisa rugi juga gitu ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan nanti transaksi kita ataupun posisi kita
data yang tadi udah kita buka di si XM ini udah profit, maka nanti tampilannya kayak gini ya. Si tampilannya nih akan hijau. Tapi kalau misalkan posisinya minus, nanti di sini angkanya nih bakalan merah. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk tradingnya tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti ternyata di sini si profit kalian itu atau si hijaunya ini udah kekumpul cukup banyak dan kalian ngerasa si profitnya ini udah cukup gede dan kemudian pengen memberhentikan transaksi tradingnya, ini kalian tinggal buka aja di sini di transaksi tradingnya, terus kalian tinggal klik tutup sebagian gitu ya teman-teman. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik tutup 0,01 BTC atau transaksi yang udah kalian buka. Maka nanti total profit yang kalian dapat di sini yang ditampilkan di sini itu akan langsung dimasukin ke akun kalian gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara tradingnya tuh kurang lebih kayak gini ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah ngambil profitnya dan pengen mulai trading lagi, di sini kalian tinggal masuk lagi aja ke instrumen, lalu habis itu di sini kalian tinggal pilih nih mau trading di instrumen mana lagi. Nah, kalau gua pribadi sih biasanya gua paling sering itu di XM ini tradingnya trading kripto ya. Cuma di sini kalau di XM kekurangannya adalah di sini kalau misalkan kita pengen trading kripto untuk pilihan koinnya tuh sedikit ya, nggak sebanyak ketika kita trading di Stromgen. Kalau di Stromgen pilihan koinnya jauh lebih banyak. Kalau di XM ini pilihannya hanya sekitar 18 atau 20 koin kalau nggak salah gitu ya. Dan di sini untuk koin-koin yang ditradingkan di XM ini tuh hanya koin-koin yang terkenal aja. Jadi kalau misalkan tujuan kalian pengen trading koin micin, kalian nyari di XM ini nggak akan ada ya. Tapi kelebihannya kalau misalkan dibandingkan dengan Stromgen, ini untuk pilihan instrumen tradingnya jauh lebih banyak. Bahkan kalau misalkan kalian pengen trading saham Amerika seperti saham Apple, di CXM ini udah support ya. Kalian udah bisa trading saham Amerika seperti saham Apple, saham Microsoft, kemudian ada saham Google juga. Dan untuk cara transaksi pembelian atau penjualannya untuk dapetin cuannya caranya kurang lebih sama ya. Ini kalian tinggal klik aja di sahamnya, lalu abis itu kalian tinggal lakukan transaksi jual beli di sini untuk dapetin keuntungan dari selisih harga ketika kalian melakukan open posisi. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat ya di XM ini kita tuh bisa melakukan transaksi jual beli di berbagai macam instrumen, mulai dari saham, forex, bahkan sampai kripto juga bisa di sini. Jadi nggak usah repot pakai banyak aplikasi karena semua di sini udah ada sih gitu teman-teman. Cuma kalau gua biasanya jarang pakai XM karena di sini gua kan lebih sering pakai kripto ya, dan di sini untuk pilihan kriptonya di XM sendiri sedikit sih. Tapi kalau misalkan gua lagi pengen trading future di koin-koin besar seperti Bitcoin ataupun Litecoin, biasanya gua pakai XM sih tradingnya gitu ya. Karena di sini untuk di XM sendiri seperti yang kalian lihat ya, dari cara penggunaannya ataupun dari cara pemakaiannya juga cenderung lebih simple dan lebih enak buat digunain. Seperti yang kalian lihat ya di sini untuk chartnya sendiri, ini lebih gampang sih untuk dilihatnya, nggak kayak misalkan ketika kita pakai Binance ataupun pakai Bitkit itu kan agak cukup rumit ya buat pemula. Oh, ini tampilannya lebih sederhana sih, tinggal kayak gini aja simple ngelihat, dan di sini untuk updatean harganya udah langsung dicantumin. Harga jualnya sekian, harga belinya sekian, dan kalau kalian pengen eksekusi tinggal klik tombol plus, lalu tinggal klik market order baru, lalu tinggal tentukan posisi kalian nih mau membeli atau menjual. Jadi untuk cara pakainya tuh kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk cara withdrawnya sendiri Bang di CXM ini caranya gimana? Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk cara withdrawnya sendiri ketika kita udah dapetin profit nih dari hasil transaksi trading kita yang udah kita tutup di sini. Ini kan ketika kita close, maka nanti si profitnya ini akan pindah ke saldo kita nih. Nah, untuk bisa nge-withdrawnya itu tuh kita harus masuk langsung ke akun XM kita yang ada di website ya teman-teman. Dan untuk cara withdrawnya ini tuh jauh lebih simple ya kalau misalkan dibandingkan sama Stromgen. Kalau Stromgen kan withdrawnya harus pakai kripto. Nah, kalau di XM ini kita udah bisa langsung mencairkannya ke rekening pribadi kita langsung. Nah, untuk cara mencairkan ataupun untuk cara mau withdrawnya itu gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini. Ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk cara penggunaannya sendiri emang cukup gampang ya si XM ini. Baik itu seperti cara penempatan posisi dan juga untuk cara eksekusi marketnya. Cuma ya tetap aja perlu kalian ketahui ketika kita mau mulai trading itu kita nggak bisa yang namanya asal-asalan. Di sini kita tuh wajib memiliki analisa yang baik ya teman-teman. Jadi pada prosesnya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di sini, kita perlu melatih skill analisa kita secara terus-menerus agar nantinya kita bisa menentukan di mana posisi yang tepat untuk melakukan pembelian ataupun penjualan. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dibilang dari segi profit ataupun dari segi cari cuan, ini potensinya gede banget dan bukan recehan. Tapi balik lagi, resikonya juga gede. Kalau misalkan di sini kita nggak memiliki skill analisa yang baik dan juga pengalaman yang cukup. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!